Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Mohon perhatian sejenak atas warta lisan pada hari ini. Agar kebaktian dapat berlangsung dengan hikmat dan tertib,
Kami mohon agar handphone atau gadget yang saudara bawa masuk ke dalam mode silent dan umat dihimbau untuk tidak memberikan tepuk tangan setelah pelayan pujian selesai melayani atau bernyanyi. Kami mengucapkan selamat bersekutu kepada saudara yang baru pertama kali ikut dalam kebaktian di GKI Perumahan Citra 1. Dan bila saudara memerlukan informasi serta pelayanan, saudara dapat menghubungi tata usaha pada hari kerja atau penatua yang bertugas pada hari ini. Kebaktian hari ini dilayankan oleh pelayan firman Pendeta Naya Widiawan Sudarmo dan penatua Emanuela Angela Putri Suryandari. Lektor 1 Bapak Budi Prasetyo, Lektor 2 Penatua Linda Silvana Pinontoan, pemusik tim musik GKI Perumahan Citra 1, Kantoria Paduan Suara Humnio. Diberitahukan kepada umat beberapa hal sebagai berikut. Kebaktian Sabtu Sunyi tanggal 4 April 2026 akan diadakan pada pukul 18 secara onsite. Selanjutnya kebaktian Paskah Subuh tanggal 5 April 2026 pada pukul 5 secara hybrid dan kebaktian Paskah Sore pada pukul 17 secara hybrid. Demikianlah warta lisan, selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti jalannya kebaktian hari ini. Di tengah keheningan Jumat Agung ini, kita datang untuk mengingat kasih Allah melalui peristiwa salib di Golgota. Kami datang ya Tuhan untuk menghayati kasih-Mu. Kami menatap salib bukan hanya dengan air mata, tetapi dengan iman yang berharap. Kami datang ya Tuhan untuk menghayati kasih-Mu. Karena di balik kematian, Engkau memberikan kehidupan. Di balik keheningan, Engkau menumbuhkan pengharapan. Kami datang ya Tuhan untuk menghayati kasih-Mu. Marilah kita datang ke hadapan Kristus yang tersalib. Sumber kasih yang tidak pernah padam. Golgota
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Mengapa Yesus turun dari sorga? Berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di darat dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus memegang tanganku bila ku di jalan kesesatan? Mengapa Yesus memberi kekuatan bila jiwaku mulai berat? Mengapa Yesus menanggung dosaku? Berikanlah serta sukacitanya. Mengapa Dia kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kasih dan kehidupan, di hari yang kelam ini kami datang di bawah bayang salib Putra-Mu. Kami menatap Dia yang terluka dan terhina, namun dari luka itu terpancar kasih yang tak terduga. Tuhan, kami mengakui kami kerap berhenti pada yang tampak. Kami melihat salib sebagai tanda kekalahan, padahal di sanalah kasih-Mu bekerja menembus dunia. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, bukalah hati kami agar mampu memahami kemuliaan-Mu. Mampukan kami untuk melihat salib bukan sebagai akhir, melainkan jalan menuju kehidupan yang baru. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang tersalib, kami berdoa. Amin. Pembacaan Kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Sebagaimana banyak orang akan terperanjat melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan perawakannya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah, ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat,
dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah kuasa tangan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang, dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina, dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia itu kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimbakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan mereka, ia menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan dihukum, ia digiring pergi. Siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan makamnya di antara orang kaya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Namun Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban menebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Oleh pengetahuannya, hamba-Ku orang benar itu akan membenarkan banyak orang, dan kejahatan mereka dipikulnya. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya rampasan di antara orang-orang besar. Ia akan membagikan kejarahan bersama orang-orang kuat. Karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, juga karena ia terhitung di antara pemberontak. Padahal ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tinggalkanku, ku berseru
bukankah Dia berkenan kepadanya? Mengapa kau tinggalkan? Berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkan? Kau mengeluarkan aku dari kandungan, membuat aku aman di dalam hidupmu. Ku diserahkan padamu sejak berlahir, sejak ku di kandungan mama Allahku. Janganlah jauh dariku dan tolong aku, sebab kesusahan telah mendekatiku. Banyaklah banteng-banteng basah mengepungku, bagaikan singa yang siap menyerangku. Mengapa kau tinggalkan? Berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkan? Penjahat datang dan mengebut aku, mereka pun menusuk tangan dan kakiku, menentang dan membagi-bagi pakaianku, sambil membuang di atas jerahu. Pembacaan surat Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16, dilanjutkan Ibrani 5 ayat 7 sampai dengan 9. Jadi karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Sekalipun ia adalah anak,
ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Injil kita hari ini diambil dari Yohanes 18 ayatnya yang pertama sampai dengan Yohanes 19 ayatnya yang ke-42 yang akan diawali dengan penayangan video. Malam itu, Yesus dan murid-muridnya memasuki sebuah taman di seberang sungai Kidron. Yudas yang tahu tempat itu datang bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Yesus maju ke depan dan bertanya, "Siapakah yang kamu cari?" Ketika mereka menjawab, "Yesus dari Nazaret." Ia berkata, "Akulah dia." Mendengar itu, mereka mundur dan jatuh ke tanah. Namun Yesus menyerahkan dirinya tanpa perlawanan, sebab ia tahu semua yang akan menimpa dirinya. Petrus yang tidak terima gurunya diperlakukan seperti itu, menghunus pedangnya, menyerang dan memutus telinga Malkus, seorang hamba imam besar. Yesus menegur Petrus, "Sarungkan pedangmu. Tidakkah aku akan minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Yesus ditangkap dan dibelenggu. Mula-mula mereka membawanya kepada Hanas, mertua Kayafas yang tahun itu menjadi imam besar. Di hadapan Hanas dan imam besar, Yesus diperiksa dan mereka bertanya tentang murid-muridnya dan ajarannya. Yesus menjawab, "Aku selalu berbicara terang-terangan kepada dunia dan tidak sembunyi-sembunyi." Tiba-tiba seorang penjaga menamparnya karena menganggapnya tidak hormat kepada imam besar. Di halaman luar, Petrus dan seorang murid lain terus mengikuti Yesus. Orang-orang yang mengenali wajah Petrus bertanya kepadanya, Bukankah engkau murid orang itu? Petrus menyangkalnya hingga 3 kali. Seketika itu juga berkokoklah ayam. Persidangan dilanjutkan oleh orang Yahudi dengan membawa Yesus kepada Pilatus. Demikianlah supaya digenapi firman Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Pilatus memeriksanya, namun tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang banyak. Bagaimana mereka mau memperlakukan Yesus? Orang-orang itu berteriak, sebenarnya Pilatus memiliki keinginan untuk membebaskan Yesus. Namun karena Yesus tidak membela dirinya sama sekali dan teriakan orang-orang itu semakin menjadi, akhirnya ia menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Mereka mengambil Yesus, ia dicambuk, dimahkotai duri, lalu memikul salibnya sendiri menuju tempat yang bernama Golgota, tempat tengkorak. Di sana ia disalibkan di antara 2 orang lain. Dan di atas kepalanya bertuliskan, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Para prajurit mengambil pakaiannya, lalu membuatnya menjadi 4 bagian, serta membuang undi atas jubahnya. Dalam penderitaannya, ia melihat ibunya dan murid yang dikasihinya dan berkata, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu."
Karena sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan Sabat itu hari yang besar, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, para pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit yang mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Namun ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu, yang bersaksi dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Datanglah juga Nikodemus, orang yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada malam hari. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 30 kilogram beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain linen dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan ada taman, dan dalam taman itu ada kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan Yesus di situ. Demikianlah kisah sengsara Yesus Kristus. Kami tidak akan pernah melupakan apa yang telah Kristus telah lakukan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita bersama berkumpul di tempat ini untuk menghayati pengorbanan Yesus di kayu salib. Tema kita hari ini berbicara tentang melampaui salib. Mari kita kembali terlebih dahulu melihat apa yang ada di zaman Yesus ketika seseorang itu disalibkan. Salib dipandang sebagai hukuman yang keji, hukuman yang hina, hukuman yang membuat seseorang itu dapat dilihat sebagai orang yang melakukan perbuatan tidak benar. Dari gambaran ini kita bisa bersama-sama melihat, kita bisa bersama-sama menyimpulkan bahwa salib pada masa itu dipandang dari sudut pandang yang negatif. Pertanyaannya untuk kita hari ini, bagaimana dengan diri kita?
bagaimana kita memandang salib itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, rasanya kita tidak asing mendengar kata pikul salib. Ketika kita menghadapi sebuah pergumulan, ketika kita menghadapi sebuah penderitaan, terkadang istilah itu, perkataan itu muncul. Kita sedang memikul salib. Secara tidak sengaja, secara tidak langsung, kita juga melihat salib sebagai sebuah penderitaan atau beban atau satu hal yang berat yang harus dipikul. Ikut Yesus itu tidak mudah. Kita sedang memikul salib kita masing-masing. Ketika kita mau bersama-sama meyakini, mau menghayati tentang memikul salib, sebetulnya kita juga diundang untuk bisa menyerahkan diri kita sepenuhnya. Pikul salib itu bukan karena paksaan. Pikul salib itu bukanlah tuntutan, tetapi bagaimana itu menjadi keyakinan kita harus timbul dari hati. Bagaimana kita mau setia, kita mau taat bersama-sama untuk terus berjalan bersama Dia yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib. Dan Injil kita yang kita baca bersama hari ini memperlihatkan sebuah peristiwa di mana ada ketidakadilan, di mana seseorang memiliki kekuasaan, di mana suara banyak orang itu didengar meskipun suara itu tidak menunjukkan kebenaran. Pilatus adalah orang yang berkuasa, dan kalau kita perhatikan bersama, Pilatus punya kuasa untuk membebaskan Yesus dari penyaliban. Tetapi kenapa Pilatus tidak melakukan hal itu? Jelas dituliskan di dalam Yohanes 18 ayatnya yang ke-38b. Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Pilatus tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Bahkan kalau kita baca kembali, kita perhatikan kembali, setidaknya ada 4 kali Pilatus mengatakan hal ini. Dia tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus. Jadi sebenarnya kita bisa menyimpulkan Pilatus tahu apa yang benar. Pilatus tahu apa yang terjadi sebetulnya. Kebenarannya seperti apa Pilatus itu tahu. Nah, ini adalah satu hal yang menarik ketika Pilatus punya kuasa untuk membebaskan Yesus, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Ini adalah kekuasaan yang tidak adil. Ketika kita melihat seseorang punya kuasa, tapi tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Hal ini jelas menunjukkan adanya ketidakadilan dalam sistem pada waktu itu. Pilatus takut terhadap tekanan politik yang ada. Pilatus takut ketika dia membela Yesus, ketika dia membebaskan Yesus, dia dianggap bukan sahabat kaisar. Pilatus takut terhadap tekanan itu. Jadi kita bisa melihat kenapa Pilatus tidak membebaskan Yesus. Karena ada tekanan di situ. Karena ada suara banyak orang yang mengatakan salibkan Dia. Kisah dari apa yang kita baca hari ini di dalam Injil juga mengingatkan kita, pada saat itu tidak semua orang memegang cambuk, tidak semua orang memaku tangan Yesus. Tetapi ada satu hal yang lebih kuat, lebih menyakitkan dari hal-hal itu, yaitu suara orang banyak yang mengatakan salibkan Dia. Dan keputusan Pilatus tidak membebaskan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika kita melihat peristiwa ini, ketika kita mau membayangkan, kita mau ikut merasakan apa yang terjadi, kita bisa melihat ketidakadilan, kita bisa melihat suara orang banyak ternyata begitu berpengaruh. Bahkan orang berkuasa seperti Pilatus tidak bisa melawan suara orang banyak itu, meskipun dia tahu apa
yang menjadi kebenaran. Hal-hal tersebut menunjukkan adanya kegagalan manusia terkadang melihat satu hal yang benar. Mereka takut kehilangan posisi mereka. Mereka takut dianggap berbeda dari yang lain. Tetapi melalui peristiwa salib dan apa yang dilakukan, apa yang menjadi tindakan Yesus, itu yang mau mengingatkan setiap kita. Yesus melampaui salib itu. Ketika memandang salib Yesus, kita langsung mengingat penderitaannya di kayu salib. Tapi Injil kita hari ini mau mengajak kita untuk memaknai dan juga memahami makna salib itu dengan lebih dalam, dengan lebih menyeluruh. Ketika kita melihat Yesus berkata, "Sudah selesai." Perkataan Yesus ini bukanlah perkataan putus asa. Bukan karena ya sudah, ini sudah selesai, sudah sampai disalibkan, sudah sampai di penderitaan. Karena ketika kita melihat kembali pada zaman Yesus tadi ya, salib itu digambarkan dengan hal-hal yang negatif. Jadi ketika orang dihukum, ketika orang itu disalibkan, semuanya tampaknya sudah selesai. Tetapi ketika kita membaca dan melihat peristiwa ini, kita dapat melihat bersama bagaimana Yesus paham bahwa karya Allah sudah digenapi melalui kematiannya, pengorbanannya di kayu salib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setiap kita itu pasti mengupayakan untuk hidup menjauhi dosa. Tetapi sebagaimana kuatnya kita, sebagaimana usaha kita untuk menghindari hal itu, kita tidak pernah luput dari yang namanya dosa. Kita sudah berupaya, kita sudah berusaha, kita melakukan segala hal, kita tidak pernah luput dari dosa itu. Tetapi saat ini kita bisa melihat di atas kayu salib itu, Yesus menyatakan kasih Allah yang tidak terbatas. Dia mau menebus dosa kita. Yesus mau mengalami penderitaan di kayu salib. Karena kasih Allah yang begitu besar pada kita, kita tidak bisa untuk menebus dosa kita sendiri. Tetapi Allah juga mau melakukannya bagi kita. Yesus melampaui segala penderitaan yang terjadi. Yesus melampaui ketidakadilan Pilatus. Meskipun ia dicecar dengan banyak pertanyaan, kita bisa melihat bersama Yesus tidak membela dirinya, meskipun dia memiliki kuasa untuk hal itu. Yesus tahu siapa dirinya. Yesus bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi kita bisa melihat, kalau tadi ada ketidakadilan sistem, ketika Pilatus memiliki kuasa tapi dia tidak menggunakan itu atas dasar kebenaran. Di sini kita bisa melihat Yesus punya kuasa dan Yesus menggunakan itu untuk memuliakan nama Allah. Yesus melampaui setiap tekanan yang mengaburkan makna. Yesus tidak mengikuti arus meskipun dunia mencecarnya, menekannya. Ia tidak mengubah arahnya. Ia tetap berjalan menuju salib itu. Dan di sini kita bisa melihat ketika Yesus berjalan ke arah salib itu, Yesus juga meneguhkan dan memulihkan iman Petrus yang awalnya sempat ragu-ragu. Dan pada Jumat Agung ini, setiap kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari dan juga saya, diundang untuk menilik kembali kehidupan kita sehari-hari. Di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, dan juga di dalam pekerjaan kita. Terkadang ketika kita mendapatkan satu kekuasaan, kita mendapatkan satu kesempatan untuk bisa memiliki otoritas, memiliki kuasa, tak jarang kita terlena dan kehilangan arah. Pilatus menggunakan kekuasaannya untuk dirinya sendiri. Dia takut terhadap tekanan yang ada, meskipun dia tahu apa yang benar. Dan di sini kita kembali diingatkan, Yesus juga punya kuasa. Dan Yesus menggunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Pertanyaan
pertanyaannya bagi setiap kita. Ketika kita saat ini atau mungkin suatu hari nanti diberikan kekuasaan, diberikan kuasa untuk apapun itu, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam pelayanan, baik itu di dalam pekerjaan, sikap seperti apakah yang akan kita lakukan? Sikap seperti apakah, tindakan apakah yang akan kita pilih? Lalu berikutnya kita bisa juga melihat suara mayoritas yang kerap didengar. Kadang-kadang ada orang yang takut karena banyak orang sudah mengatakan satu hal. Padahal kita tahu bersama, meskipun suara itu adalah suara mayoritas, tapi kebenarannya tidak bersifat mutlak. Karena itu kita diminta untuk memperhatikannya dengan baik. Di sini saya tidak mengatakan bahwa suara mayoritas itu salah. Di sini saya mau mengingatkan kepada setiap kita, suara mayoritas itu perlu kita lihat kembali. Apakah betul suara mayoritas itu berdiri di atas dasar kebenaran? Atau memang karena ikut-ikutan, ada tuntutan, ada agenda yang lain? Mari kita perhatikan hal itu bersama-sama. Dan di sini kita menemukan bahwa Yesus melampaui semua ketidakadilan itu. Yesus melampaui penderitaannya, dan semua itu dilakukannya karena kasih-Nya bagi setiap kita. Yesus melakukan itu untuk menggenapi setiap nubuatan dan juga untuk memulihkan setiap kita. Dan hari ini ketika kita kembali merefleksikan, kembali mengingat apa makna salib dengan lebih dalam lagi, kita dipanggil bukan cuma untuk mendengar, tetapi juga dapat merenungkannya, kita dapat meresponnya dalam tindakan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua refleksi penting yang bisa kita ingat dan juga renungkan hari ini. Yang pertama, karya Allah dinyatakan melampaui salib. Melampaui salib berarti setiap kita percaya bahwa di tengah penderitaan yang kita alami, Allah tetap bekerja bersama dengan kita. Penderitaan yang kita alami mungkin masih ada. Mungkin penderitaan itu masih bisa kita lihat, masih bisa kita rasakan. Tetapi keyakinan bahwa Allah tetap berkarya itulah yang menyelamatkan kita. Nubuatan dalam kitab Yesaya mengatakan bagaimana penderitaan atau salib itu bukanlah kegagalan, melainkan keberhasilan dan keselamatan yang sejati. Ketika semua terlihat menjadi sebuah akhir, di sini kita bisa melihat Allah tidak pernah kehilangan kendalinya. Allah tidak pernah kehilangan kuasanya, dan semua yang terjadi pada peristiwa yang kita baca hari ini mau menunjukkan kepada kita bahwa semua itu dipakainya di dalam rencana karya penyelamatannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tak jarang manusia itu merasa ragu, merasa takut ketika dirinya kehilangan posisi, kehilangan kedudukan, kehilangan rasa aman di dalam dirinya. Jadi orang kadang-kadang memilih untuk, ya sudah, yang penting saya aman dulu. Tapi belum tentu yang aman itu menunjukkan sebuah kebenaran. Dan pada hal ini kita diingatkan bersama bahwa kebenaran adalah hal yang tidak selalu membuat kita berada pada posisi yang aman. Kebenaran tidak selalu membuat kita hidup enak. Kebenaran tidak selalu membawa kebahagiaan di dalam diri kita. Kebenaran terkadang menyulitkan dan membuat situasi kita itu tidak aman. Dan kita bisa melihat itu pada apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus menyatakan kebenaran. Yesus bersikap atas dasar kebenaran untuk memuliakan Allah. Tetapi di saat yang sama kita bisa melihat Yesus menghadapi penderitaan itu. Siapkah kita
untuk juga melakukan hal yang sama, mengupayakan kebenaran, menyatakan kebenaran meskipun ada konsekuensi, ada resiko yang kita alami. Ketika kita dipandang berbeda dengan yang lain, kita berjalan sendiri tanpa suara mayoritas itu, atau mungkin banyak tekanan yang kita rasakan. Itu refleksi kita yang pertama. Karya Allah dinyatakan melampaui salib. Yesus telah melampaui salib itu. Lalu refleksi yang kedua, melampaui salib itu memulihkan relasi kita. Yesus yang hadir sebagai manusia bukan saja hadir untuk mengajar dan memberikan kita teladan baik, tetapi juga Yesus masuk ke dalam realitas terdalam kehidupan kita, di dalam penderitaan kita, di dalam perasaan ditinggalkan, di dalam penolakan yang mungkin kita alami. Penyaliban Kristus juga berbicara tentang pemulihan hubungan kita. Jadi setiap kita dipanggil untuk bisa merespon hal itu. Ketika kita memahami, kita dapat memaknai salib itu, kita dipanggil untuk dapat hidup di dalam relasi yang baru. Relasi yang tidak lagi dikuasai dengan perasaan bersalah. Relasi yang didasarkan pada kepercayaan. Relasi yang didasarkan pada kebenaran. Relasi yang didasarkan pada kejujuran. Dan relasi yang didasarkan pada pengampunan. Melampaui salib bukan berarti kita sudah terbebas dari penderitaan itu. Melampaui salib berarti kita melihat melalui Yesus kita sudah dipulihkan kembali untuk bisa berelasi dengan Allah, berelasi dengan sesama, bahkan juga dengan diri kita sendiri. Kita telah memahami dengan lebih dalam mengenai makna salib dari berbagai sudut pandang tokoh-tokoh yang kita baca hari ini. Kita melihat ketidakadilan Pilatus yang mendengar teriakan banyak orang, lalu dia memilih untuk melakukan hal yang bertolak belakang. Kita juga bisa melihat keraguan-raguan dan penyangkalan Petrus. Dan di dalam realitas kehidupan kita, kita bisa melihat Yesus tetap berjalan, ia tidak berhenti. Yesus tidak bersembunyi. Bahkan kita bisa melihat Yesus menyelesaikan misi keselamatan itu. Yesus sudah menebus dosa-dosa kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Saat ini selain memandang salib, kita juga diajak untuk bisa melampaui salib itu. Bagaimana kasih-Nya tidak berhenti pada penderitaan. Kasih itu tidak berhenti, tidak terkalahkan oleh penolakan. Kasih itu tidak terkalahkan oleh suara mayoritas orang banyak kala itu. Yesus telah melampaui salib. Dan ini menjadi refleksi bagi setiap kita hari ini. Injil kita hari ini, firman kita hari ini mengingatkan dan meneguhkan kita bahwa karya Allah melampaui salib dan memulihkan relasi kita. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebentar lagi kita akan bersama-sama memasuki sakramen perjamuan kudus. Setelah memahami dan meyakini bahwa karyanya tidak berhenti di kayu salib itu, kita diundang untuk terus mengikutinya karena ia sungguh telah mengasihi kita terlebih dahulu. Sebagaimana kita telah diterima dan dipulihkan, maka kita dapat terus menghidupi kasih-Nya di dalam kehidupan keseharian kita. Kita diminta untuk bisa menghayati dan memaknai salib dengan lebih dalam. Amin. Persembahan pujian oleh paduan suara Humneo.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, perjalanan Yesus Kristus menuju Golgota bukanlah sekadar kisah pengorbanan biasa, melainkan jalan kasih Allah yang menyelamatkan umat manusia. Di pundaknya yang letih tergantung dosa umatnya. Di langkahnya yang tertatih terukir ketaatan yang sempurna, dan dalam setiap cambukan yang Ia terima, terpancar kasih yang tidak berkesudahan. Sekarang marilah kita menyiapkan hati untuk mengingat dan menghayati perjalanan kasih itu melalui prosesi salib yang akan kita lakukan. Kiranya dalam perenungan ini, kita diingatkan untuk memahami bahwa di balik salib yang berat tampak kasih yang melampaui segalanya.
Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih yang telah Kau nyatakan melalui karya-Mu di kayu salib. Kami bersyukur karena Engkau tetap memeluk walau kami hina dan keji. Sebagai orang yang telah menerima kasih-Mu, ajarlah kami membagikan kasih itu kepada sesama, agar pengorbanan-Mu semakin nyata kami rasakan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kematiannya kami peringati. Amin. Umat terkasih, kita mengenang kasih Allah yang dinyatakan melalui pengorbanan Kristus bagi keselamatan dunia. Sebagai ungkapan syukur dan hati yang berserah, marilah kita membawa persembahan yang dilandasi oleh firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya.
Kita berdoa. Ya Kristus, Engkau telah memberikan tubuh dan darah-Mu bagi keselamatan dunia. Melalui persembahan ini, kami mengungkapkan syukur atas kasih dan pengorbanan-Mu di kayu salib. Kiranya persembahan ini dapat dikelola untuk kemuliaan nama-Mu dan pelayanan kasih bagi sesama. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pandanglah salib bukan sebagai akhir, melainkan awal kehidupan baru. Wartakanlah berita kasih-Nya, jadilah terang dimanapun engkau berada.
Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kasih Allah Bapa, Sang Pemilik kehidupan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus, dan persekutuan Roh Kudus, Sang Penuntun, menyertaimu kini dan selamanya. Amin. Hosana, amin. Hosana, amin. Hosana, Saudara, kita akan memasuki saat teduh. Saat teduh selesai, mohon kesediaan umat untuk meletakkan gelas anggur perjamuan pada kotak yang telah disediakan di masing-masing pintu keluar. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.